Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan tablet dari awal sampai akhir. Mungkin tapi saya tidak akan sedetail biasanya ya, karena menurut saya semuanya sudah ada di dalam YouTube. Jadi kalau mendetail silahkan ke YouTube. Saya hanya akan sampaikan tips dan triknya saja setiap menu dan mungkin ya tata cara penggunaan simple. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Maaf saya kurang respect ya kalau misalkan Bapak Ibu ke sini cuma hanya sekedar mendengarkan tapi tidak mendapatkan apa-apa, karena kita semua rugi. Saya rugi waktu karena sebenarnya saya juga ada pekerjaan yang saya tunda untuk training ini. Kemudian Bapak Ibu rugi tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak Bapak Ibu, dan Airlimpact juga rugi karena ruangan Zoom ini sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain juga. Jadi tolong bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, bisa dengarkan saya, toh tidak akan lama, hanya beberapa jam ke depan saja. Lebih baik bisa didengarkan secara tuntas supaya tidak ada mispersepsi, hindari model yang seperti saya punya barusan terjadi juga, tapi saya nggak mau sebut grup mana, sudah di training di hari Senin, di hari Selasa bertanya hal basic seperti bagaimana cara membuat plan. Menurut saya itu, mohon maaf, kurang menghargai ya. Kita kan sudah sama-sama berkorban waktu dan tenaga untuk menjelaskan. Jadi ya tolong hal-hal seperti itu bisa didengarkan. Kalau hal basic seperti membuat plan saja tidak bisa, ya berarti menurut saya trainingnya secara total percuma. Seperti itu. Jadi tolong bisa didengarkan dari awal sampai akhir. Toh juga training seperti ini tidak akan ada selamanya ya, maksudnya hanya sekali saja. Dan kalaupun ada training lagi, ya paling hanya seperti tadi, hanya menjelaskan mengenai apa yang baru. Dan itu pun kalau memang saya rasa perlu untuk dijelaskan. Kalau biasanya update-nya berupa hal yang bisa dijelaskan via chat, saya akan hanya chat dan sampaikan di grup saja. Jadi saya mohon atensinya, tolong bisa fokus ke sini dulu. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, ditanyakan saja. Saya justru menghargai kalau banyak pertanyaan, artinya berarti antusias semua. Oke, saya mulai dari yang pertama. Sebelumnya bisa dibuka dulu aplikasinya sampai ke aplikasi tampilan seperti ini. Pertama, yang harus dilakukan setiap harinya adalah absensi. Jadi ada tombol di bagian kanan bawah ini, itu adalah tombol untuk absen. Jadi ada lambang orang, kemudian ada centang, itu bisa diklik. Mengenai absensi saya akan jelaskan rules-nya. Saya hanya menjelaskan ya, bukan membuat rules ini. Jadi yang pertama, tipe absensi itu ada dua. Yang pertama adalah luar kota, dan yang kedua adalah dalam kota. Untuk yang luar kota itu tidak perlu terlalu khawatir karena jam absen masuk akan diambil secara otomatis dari check-in pertama di hari tersebut. Gitu. Jadi misalkan di hari Senin, untuk rep luar kota tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi bisa skip langsung kunjungan saja ke atau check-in saja ke outlet pertama. Kemudian jam dari check-in itu akan masuk secara otomatis ke menu ini sebagai absen masuk. Nah, cuma untuk yang dalam kota ini ada dua kemungkinan ya. Jadi karena dalam definisi luar kota itu adalah sebenarnya bukan luar kota dalam kota, tapi luar kota itu tidak memiliki stasiun. Jadi maksudnya tidak ada kantor Pentavalen atau Saptasari atau Selaras atau Barada. Jadi intinya di daerah tersebut ya sekedar mobile saja. Jadi langsung check-in di customernya secara langsung gitu. Dan jamnya itu akan diambil dari jam check-in pertama tersebut. Rules-nya seperti itu. Nah, kalau untuk yang dalam kota, karena dia ada stasiun tempat basicnya dia berada di mana, maka ketika klik absen masuk ada dua kemungkinan. Absen masuk yang ketika Bapak Ibu berada di kantor,
dan yang ketika Bapak Ibu tidak berada di kantor. Nah, untuk yang berada di kantor, itu batas jamnya adalah jam 8 toleransi 5 menit, atau ya anggap saja jam 8 lebih 5 menit. Untuk yang absen langsung di customer atau tipe-tipe yang luar kota ini adalah jam toleransinya adalah jam 9 lebih 5 menit. Untuk kesesuaian waktu, kita kan ada zona waktu WIB, WITA, dan WIT. Nah, kalau ada yang merasa jamnya itu masih pakai settingan WIB dan ingin diubah ke WITA, kalau WIT nggak ada ya, belum ada. Jadi yang WITA, tapi settingannya masih WIB dan mau diubah menjadi WITA, bisa kontak saya setelah ini, dan saya settingkan tab-nya. Nah, cuma intinya jam 8 dan jam 9 ini ya tergantung waktu setempat, harusnya. Cuma settingan tab itu saya juga baru tahu bahwa ternyata untuk settingan zona wilayah itu harus disetting secara manual meskipun sudah dicentang menggunakan zona waktu sesuai jaringan. Jadi ternyata kenyataannya enggak seperti itu. Hanya sesuai jaringannya itu harus tetap ditentukan zona waktunya yang mana. Ternyata seperti itu. Jadi perlu diremut lagi. Nah, ini dulu mengenai rules dari batas waktu, rules dalam kota, luar kota, dan batas waktu masing-masing. Jadi saya ulang, luar kota tidak punya station, jamnya diambil dari jam check-in pertama, kemudian toleransinya hanya sampai jam 9, toleransinya sampai jam 9 lebih 5 menit. Untuk dalam kota, ya ini yang harus ekstra hati-hati ya, yang dalam kota, bisa model langsung berada di kantor dengan toleransi waktu jam 8 lebih 5 menit, atau bisa langsung memilih seperti luar kota, langsung ke customer dengan toleransi waktu jam 9 lebih 5 menit. Nah, apa yang intinya di sini, kenapa peraturannya seperti itu, bukan IT yang buat. Jadi kalau tanya ke IT, tidak tepat. Kalau dirasa itu memberatkan atau membuat tidak efisien kinerja di lapangan, silakan argumentasinya disiapkan dan disampaikan langsung ke direksi ketika meeting. Tapi kalau ke kami tidak tepat. Nah, untuk yang dalam kota, kenapa saya sebut harus hati-hati, sementara yang luar kota kok bisa lebih sedikit bersantai? Karena yang luar kota ini tidak perlu mengakses menu ini setiap hari. Jamnya otomatis akan muncul dari jam check-in pertama. Sementara yang dalam kota itu harus klik absen masuk. Nah, ini juga kejadian di tab saya. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi. Yang saya sampaikan tadi, yang harus dilakukan, matikan dan nyalakan lokasi. Kalau sampai ini tidak berhasil, ya saya berarti izin keluar dulu sampai nah nyata masih nggak bisa. Nah yang saya lakukan juga tidak berbeda dengan yang Bapak Ibu lakukan biasanya, karena memang hanya ini satu-satunya cara. Sebentar saya keluar sebentar untuk memperagakan.
Nah, seperti ini barusan saya keluar dan baru bisa. Ini menunjukkan bahwa memang ya tidak ada bypass-nya untuk hal ini karena IT pun tetap harus melakukan hal yang saya sampaikan tadi, yaitu matikan nyalakan lokasi dan ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya. Memang mau tidak mau seperti itu. Nah, ini adalah contoh form yang keluar itu untuk form yang izin keluar, izin langsung ke customer. Jadi form yang muncul, ciri-cirinya ini ada lokasi dari stasiunnya lebih dari 50 meter, kemudian ini merah warnanya, kemudian ada keterangan di sini. Keterangan ini adalah mengenai kenapa tidak bisa melakukan absensi di kantor. Misalkan ada keperluan langsung ke customer, boleh atau UC, atau bisa diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian klik ambil foto. Nah, selanjutnya seperti biasa, bisa diambil foto dan submit, ambil jam. Saya simpan dulu ke Word. Ini saya settingkan ke lokasinya, ke lokasi saya sebentar. Jadi saya matikan dulu share log-nya sebentar. Nah, ini saya coba lagi sekarang. Sudah saya ganti lokasinya, jadi seakan-akan. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan absensi yang dalam kota. Jadi formnya bisa dilihat berbeda dengan yang tadi. Untuk yang sekarang formnya ini ciri-cirinya adalah kotaknya berwarna hijau, jaraknya di bawah 50 meter, dan ini bisa dilihat berdekatan. Kalau yang tadi kan memang sengaja saya set stationnya di Afrika sana biar langsung terdeteksi seakan-akan saya tidak berada di station. Lalu ini saya sengaja sesuaikan dengan stationnya seperti itu. Maaf, ternyata saya belum share screen, saya ulang. Maaf, saya ulang aja. Jadi ini adalah tampilan kalau absensi yang dilakukan itu sesuai dengan dalam kantor. Jadi ketika berada di kantor memang dan ketika klik absen seharusnya form yang muncul adalah yang ini. Karena jaraknya memang berada di sekitar kantor. Kalau yang tadi bisa dilihat gambarnya ini di Afrika, sengaja saya buat sekalian jauh supaya mudah. Intinya seakan-akan supaya saya terdeteksi di luar kota karena stasiunnya jauh sekali, misalkan seperti itu. Nah, ini sengaja saya ubah lagi stasiunnya untuk memberikan contoh untuk yang form dalam kota. Jadi kalau yang dalam kota, saya ulang lagi, ciri-cirinya adalah ini
kotaknya yang di atas ini adalah hijau, ada jaraknya di bawah 50 meter, kemudian bisa dilihat peta antara titik biru dengan titik hijau itu berdekatan, artinya masih berada dalam area yang sama, kemudian tidak ada keterangan, tidak ada ambil foto selfie, langsung ambil foto selfie saja. Berbeda dengan yang tadi. Kalau dibandingkan, sebenarnya formnya berbeda. Nah, ini yang satunya kan lebih kecil, karena tidak ada keterangan apa-apa, hanya menyatakan bahwa sudah berada di kantor. Sementara yang satunya, karena ada deteksi tidak berada di kantor, ada keterangan dan ada foto absen masuk yang, nah maaf, ini kata-katanya yang agak keliru, sebenarnya bukan foto absen masuk, tapi foto pengajuan. Jadi ketika selfie ini bukan dianggap sebagai foto absen masuk, fotonya nanti diambil dari foto check-in. Seperti itu. Nah, mispersepsinya adalah biasanya untuk yang dalam kota, Pak, saya harusnya hari ini di dalam kantor, tapi tadi kok formnya yang muncul kok yang ini ya. Jadi saya mau nggak mau harus fotonya ya seakan-akan saya harus QC, jadi saya langsung ke customer. Gimana ya? Nah, saya jawab, ketika muncul form ini dan dianggap nggak sesuai, jadi pertanyaannya nih mungkin kalau Bapak Ibu heran, kenapa kok bisa tidak sesuai? Jadi Bapak Ibu merasa sudah berada di kantor, tapi kok kenyataannya kok nggak di kantor, kan gitu. Nah, memang sensor GPS handphone seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa sensor GPS di handphone, jangankan yang tab, yang flagship seperti kalau iPhone saya nggak bisa bilang karena saya nggak pernah punya, tapi flagship Android itu juga sensor GPS-nya kalau dites itu tidak termasuk kualitas premium, padahal dia kelas yang flagship itu kelas wahid atau kelas premium. Di kelas yang paling tinggi di handphone Android itu juga rata-rata tidak memiliki akurasi GPS yang baik. Gitu. Tapi yang penting manufaktur Android berpikirnya keperluannya bisa digunakan untuk rute. Karena rata-rata orang menggunakan peta digital kan memang untuk, misalkan kita ke kota yang asing, kemudian kita jelajahi rutenya, kita kan nggak tahu tuh nama-nama tempatnya. Nah, untuk keperluan routing, kemudian untuk keperluan menunjukkan kita harus lewat jalan mana, itu memang nggak perlu akuransi yang tinggi. Karena misalkan terdeteksi di pinggir jalan, kalau dalam kondisi, saya pernah baca artikel ya, jadi kenapa kok Google Maps itu bisa seakan-akan tepat terus, karena ketika titik kita itu akurasinya melenceng ke pinggir jalan dan kita terdeteksi menggunakan mobil, itu seakan-akan kita digeser ke tengah jalan. Jadi seakan-akan titik kita itu akan selalu sesuai. Padahal ya kenyataannya mungkin kalau kita tidak sedang dalam rute, itu mungkin kita ada di pinggir jalan, tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Memang kinerja dari GPS itu seperti itu. Tidak bisa 100% akurat. Saya bilang akurat itu maksudnya dengan ketelitian sentimeter ya. Orang yang saya anggap powerful atau kuat untuk masalah locking GPS itu Garmin saja itu hanya bisa 3 ubin. Dan itu menurut saya sudah luar biasa. Jadi kalau saya ada di ubin yang pertama, saya hanya bisa melencengnya itu kira-kira maksimal 3 ubin. Itu pun dia berani klaim 3 ubin itu maksimal. Jadi artinya bisa saja saya berada di mana, titiknya teliti sesentimeternya. Nah, itu memang karena Garmin adalah perusahaan GPS. Jadi memang sudah dikhususkan nih untuk keperluannya untuk GPS kan gitu. Kalau untuk smartphone itu memang kadang tidak akurat. Itu yang pertama. Jadi kadang kita sedang berada di warung, tiba-tiba kalau dilihat di peta, kok ada di KFC yang berada di depan kita misalkan. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya kita tidak sadari. Karena ngapain juga ya kalau kita misalkan iseng, kan kesannya kok kayak iseng sekali buka aplikasi Maps tidak dalam tujuan mau kemana-mana, cuma sekedar melihat titik biru kan memang jarang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin cek sebenarnya bisa
dilihat saja titik biru itu apakah betul 100% kalau Bapak Ibu berada di dalam gedung, apakah betul berada di dalam gedung. Kadang itu bisa jadi ada di seberang jalannya. Dan memang seperti itu cara kerjanya. Kalau mau membetulkan itu ya intinya itu adalah 70% kendala hardware. Kalau mau dikalibrasi pun ya memang ada cara-cara kalibrasi, tapi itu juga tidak bisa membantu 100%. Semua cara kerjanya itu ada di sensor GPS. Seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Ini bisa diklik silang. Jadi kalau memang hasilnya itu keliru, bisa diklik silang. Ini klik silang, klik lagi. Misalkan, oh ternyata sekarang sudah betul, berarti silakan baru di absen ambil foto selfie. Nah, ada kemungkinan kedua bahwa memang terdeteksi terus yang ini, yang berada di luar stasiun secara terus-menerus, bahwa terjadinya seperti ini karena memang lokasi stasiun Bapak Ibu berpindah. Jadi contohnya nih, saya ambil contoh pribadi saya sendiri ya. Saya kan pernah mengalami perpindahan kantor. Dulu saya ada di Jalan Murbe. Kemudian saya dipindahkan ke Sultan Agung. Nah, karena saya berpindah dari Murbe ke Sultan Agung, ketika saya cek absen masuk di Sultan Agung ini, seakan-akan saya nggak di kantor terus-menerus, karena kantornya masih terdaftar di yang Murbe. Nah, itu silahkan disampaikan ke auditor supaya bisa dicek keabsahan kantor yang baru dan lain sebagainya, mekanismenya bagaimana saya nggak tahu, itu adalah wewenang penuh dari auditor. Ketika sudah dicek dan dipastikan, nanti auditor akan mengubah alamatnya atau koordinatnya yang lama ke yang baru, dan setelah itu baru bisa dilakukan absen secara normal, seperti itu. Nah, jika sudah sesuai atau sudah termapping bahwa masalahnya memang karena perpindahan kantor dan sudah disampaikan, harusnya setelah itu sudah betul. Jadi bisa dilihat apabila absen di kantor, harusnya yang muncul seperti ini. Intinya adalah ketika Bapak Ibu ingin absennya di kantor, pastikan yang muncul yang ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin absennya itu yang memang sengaja tidak di luar kantor, itu yang ini. Cuma ya memang harusnya lebih Bapak Ibu bisa lebih hati-hati untuk yang berada di kantor. Karena kalau berada di kantor, tapi yang muncul yang ini, ya kerugiannya nanti Bapak Ibu check-in-nya harus berada di jam di bawah jam 9. Kan jadi tidak efisien, padahal rencananya mungkin mulai mau mengunjungi jam 10. Untuk alasan seperti ini, supaya tidak terhitung terlambat, kemudian harus dilakukan misalnya ngebut ke customer A, nah kan jadi tidak efisien. Jadi alangkah baiknya melakukan analisa seperti ini di awal, jadi tidak terjadi kesalahan ke depannya. Seperti itu. Dan mohon maaf, saya nggak bisa bantu apapun mengenai pengubahan data. Orang yang apa namanya ibaratnya ini kan tidak sengaja terpencet absen keluar saja, itu saya pernah tanyakan dan tidak diperbolehkan. Alasannya adalah supaya disiplin dan mengurangi resiko kesalahan ke depannya. Jadi ya maksud dari direksi baik, maksudnya adalah supaya kalau saya bantu terus lama-kelamaan dianggap dari Bapak Ibu akan menggantungkan diri ke saya. Mindsetnya direksi seperti itu. Terlepas dari baik atau penilaian Bapak Ibu betul atau tidaknya, tolong ditanggapi dengan kebijaksanaan. Intinya itu alasannya. Jadi bukan saya tidak mau mengubah, tapi pernah saya tanyakan, bahkan untuk yang terpencet absen keluar saja itu tidak boleh saya ubah. Gitu.
Kalau sudah silahkan klik, kemudian ambil foto selfie seperti biasa. Ini langkah standar sih. Nah, silahkan klik ambil jam, karena kalau nggak ambil jam setelah selfie, itu tetap nggak akan masuk. Justru ambil jam ini adalah pengambilan jam absennya. Setelah absensi berhasil disimpan, klik OK. Pastikan tombol absen keluar masuknya berubah jadi absen keluar, dan tidak jamnya itu sudah masuk di sini. Jadi kalau misalkan ketika klik ambil jam error tiba-tiba keluar, itu berarti belum berhasil. Jangan anggap bahwa itu sudah telah terjadi absensi. Absensinya belum terambil, masih kosong. Jadi kalau di kemudian hari bertanya ke saya soal seperti itu, ya saya jawab, itu adalah kendala dari kenapa tidak dicoba lagi. Itu belum berhasil, tapi sudah dianggap berhasil. Kalau kemudian hilang, itu bukan hilang, tapi sejak awal tidak ada. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan mengenai absensi ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke master customer list. Jadi bisa dibuka menunya. Jadi pembukaan menu itu dengan cara menggeser ke bawah seperti ini. Kalau digeser ke bawah, dia akan terbuka ke bawah. Kalau digeser ke atas, dia akan tertutup ke atas. Bisa diklik menu master customer list. Kemudian, seperti yang tadi saya jelaskan, penambahan nama, ini penting sekali. Jadi tolong jangan menambahkan nama di luar yang memang ingin ditambahkan. Kenapa ditambahkan KTP dan lain sebagainya seperti yang barusan tadi saya jelaskan, karena selama ini itu tidak ada filter apapun. Penambahan nama dokter, misalkan atas nama dokter Andi, ternyata dokter Andi sudah pernah ditambahkan sebelumnya, diwakili jadi 3 kode, 2 kode, 4 kode, kan itu kerugian, karena kalau mungkin hanya sekedar menambahkan seperti itu dan tidak terpakai, nggak apa-apa. Minimal hanya membebani server, paling hanya berapa sih, nggak akan terlalu ngefek. Tapi yang jadi masalah adalah data dari populasi MCL ini akan dijadikan perhitungan siapa yang sudah dikunjungi dan siapa yang belum. Nah, kemudian apabila disimpulkan ternyata kok banyak sekali yang tidak dikunjungi, kan jadi kerugian. Padahal itu bukan tidak dikunjungi, tapi hanya user yang sama yang sudah dikunjungi sebenarnya, tapi karena kodenya itu berbeda dianggap belum dikunjungi. Nah, ini untuk menghindari hal itu. Makanya bisa diisi, yang pertama ini adalah nama user. Misalkan Tony. Kalau misalkan mau ditambahkan nama apoteknya boleh apt sumber rezeki misalkan. Jabatannya bisa diisi atau disesuaikan. Keterangan jabatan ini sifatnya menjelaskan jabatan. Jadi kalau dokter itu spesialis apa misalkan. Kemudian pilih area, nomor telepon boleh kalau sudah tahu bisa diisi, kalau belum tahu bisa dikosongi. Untuk nomor KTP, jika orangnya tidak bersedia memberikan atau orangnya belum tahu, belum bisa ditemui untuk memberikan KTP, bisa di strip saja. Tapi jika sudah tahu atau sudah bisa ditemui, bisa langsung diketikkan nomor KTP-nya. Kalau sudah, klik add user. Harusnya jika berhasil, tulisannya master user berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah tertambahkan, ada langkah yang harus dilakukan lagi, karena yang barusan ditambahkan kan hanya sekedar nama saja, tapi alamatnya di mana belum tahu.
Nah, alamatnya di mana ini bisa ditambahkan dengan cara ketik nama tadi, nama dokter yang bersangkutan, Tony Sumber Rezeki, klik, kemudian klik lihat tempat praktek. Nah, kosong karena memang belum ada penambahan atau masih baru. Jadi ini bisa digeser ke bawah, bisa diketikkan nama tempat kunjungannya dan alamatnya di mana. Berarti kalau ini APT Sumber Rezeki. Alamatnya Jalan Nangka, misalkan nomor 65. Nah, statusnya silahkan dipilih apakah reguler atau hospital. Kalau sudah, klik tanda tambah di kanan dan tertambahkan satu. Rules-nya adalah satu user bisa ditambahkan sebanyak 3 tempat praktek. Ini bukan ketentuan dari IT, sekali lagi ini adalah ketentuan dari manajemen. Jadi intinya di sini adalah tempat untuk menambahkan alamat. Dan satu user bisa dikunjungi apabila alamatnya sudah diinput sampai dengan nama tempat kunjungan ini. Jadi kalau hanya menambahkan nama user itu belum bisa dikunjungi karena pasti nanti akan ditanyakan alamatnya di mana. Dan kalau alamatnya kosong, tidak bisa di check in. Jadi memang mau tidak mau ini data yang paling langkah awal harus diisi sampai dengan minimal satu tempat kunjungan. Kalau belum diisi nama tempat kunjungannya, nama usernya nanti muncul, tapi ketika diklik di nama tempat kunjungan tidak ada pilihannya, jadi tidak bisa di check in. Jadi sama saja. Apakah ada pertanyaan mengenai hal ini? Oke, saya tunggu sekitar 1 sampai 2 menit. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan sambil Bapak Ibu mencoba yang sudah saya jelaskan.
Oke, saya lanjut. Setelah memasukkan data data user tadi, lebih baik kalau langsung dilakukan klik download MCL untuk mensinkronkan antara data offline dengan data online yang ada di server. Jadi untuk info, data customer karena itu adalah data yang lumayan penting diakses atau lumayan sering diakses. Lokasinya saya simpankan di dalam internal tabletnya atau di dalam memori tabletnya. Tujuannya apa? Supaya ketika misalkan membuat plan kan perlu untuk mengakses dari nama-nama user. Jadi tidak setiap kali membuat misalkan ada 200 plan, tidak perlu 200 kali mengakses ke server karena akan menyebabkan servernya jadi penuh kapabilitasnya. Nah, apa namanya itu apabila karena ada dengan adanya offline dan online ini perlu ada yang namanya sinkronisasi. Jadi data yang ada di server dengan data yang ada di internal itu disinkronkan supaya datanya itu terupdate. Jadi misalkan ketika pertama kali ada 100 user, kemudian Bapak Ibu ke menu master customer dan menambahkan 3 lagi, sebenarnya yang 3 itu tertambahkan di server, sementara di tabletnya belum tertambahkan. Nah, setelah diklik download MCL, 3 user yang tadi ditambahkan baru tertambahkan juga ke internal tablet. Jadi ada 2 sistem memori. Seperti itu. Nah, imbasnya kemana ketika membuat plan. Jadi ini saya jelaskan sekalian tata cara untuk membuat plan. Bisa klik yang this period plan, ini untuk melihat plan-plan untuk yang sudah dibuat untuk periode berjalan. Periode berjalan sampai saat ini karena masih sistemnya bulanan, ya berarti ini adalah sistem bulanan. Jadi yang maksudnya ini adalah bulan Agustus. Kalau sudah sistemnya 2 minggu, this period plan itu artinya ya periode 2 minggu yang sekarang dari tanggal 1 sampai 15 misalkan, atau dari 16 sampai 31. Seperti itu. Nah, kalau mau menambahkan plan, nah ini terusnya adalah tidak bisa membuat plan di periode berjalan. Jadi pembuatan plan itu di-lock untuk setiap periodenya. Jadi kalau misalkan nanti akan berubah aturannya jadi 2 minggu sekali. Jadi per 2 mingguan. Kalau sekarang masih ada di tanggal 1 sampai 15, berarti tanggal 1 sampai 15 sudah tidak bisa diedit lagi. Di tanggal 1 sampai 15 ini kita hanya bisa membuat untuk tanggal 16 sampai 31. Seperti itu. Dan seterusnya ketika tanggal 16 sampai 31 berarti Bapak Ibu hanya bisa membuat untuk tanggal di atas itu gitu. Dari tanggal 1 sampai 15 intinya tanggal 1 sampai 15 di lock, di atas tanggal 15 tidak di blok. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menambahkan plan, ini bisa klik di upcoming plan, kemudian klik tanda upload di sini. Yang pertama harus diisi itu di sini harus urut ya dari atas sampai ke bawah, mulai dari nama user. Ini bisa diketikkan saja nama usernya yang tadi sudah ditambahkan. Nah, ini adalah data offline. Kalau yang tadi kita berkecimpung itu online semua, makanya ada proses. Kalau di sini kan lebih cepat karena ini datanya sudah ada di tabletnya. Misalnya saya pilih Dr. Tony. Nah, cukup klik satu kali, maka semuanya akan terisi secara otomatis. Mulai dari kode user sampai dengan alamat dan lain sebagainya. Tapi jika user yang dipilih itu alamatnya lebih dari satu, misalkan
Nah, misalkan seperti ini lebih dari satu, nama tempat kunjungannya masih harus dipilih lagi. Jadi yang ini atau ini. Jadi kalau lebih dari satu, karena sistem tidak tahu bahwa Ibu mau kunjungi di alamat yang mana, ini akan harus dipilih lagi. Kalau sudah tinggal silakan dipilih. Nah, jika sudah, pemilihan selanjutnya adalah mengenai tanggal. Jika ingin dipelankan lebih dari satu tanggal, itu bisa saja. Jadi misalkan langsung tanggal 14, sorry, kalau sekarang masih bulanan ya, sistemnya belum saya buat yang 2 mingguan. Ini bisa langsung diklik saja. Dan tanggal yang sama secara otomatis sistem sudah bantu tidak bisa tertambahkan 2 kali. Dan kalau mau dihapus ini bisa klik tanda hapus di bagian kanan, dia akan menghapus dari kanan ke kiri. Nah, jadi bisa langsung upload untuk beberapa tanggal langsung dan klik submit. Langsung akan terupload semuanya. Apakah ada pertanyaan mungkin mengenai cara pembuatan plan ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dicoba selama 1 menit, mungkin bisa membuat beberapa plan. Untuk yang real saja, kalau memang ada yang ingin dibuat, kalau nggak ada mungkin ya, kalau sudah paham, nggak apa-apa bisa tunggu 1 menit kalau ada temannya yang belum paham.
Oh, maaf, maaf. Ini saya lupa bahwa belum saya aktifkan untuk bisa unmute. Silahkan Bu Windu kalau mau menyampaikan pertanyaan. Sekarang sudah bisa di-unmute. Bisa di-unmute, kemudian sampaikan pertanyaannya. Selamat siang Pak David. Ya, siang Pak. Mohon izin bertanya Pak David. Saya Ya, Ida Bagus Windu Pak, ya. dari Singaraja Pak. Oh ya. Kalau seandainya satu outlet itu memiliki 3 cabang Pak, apakah kita bisa menambahkan alamatnya saja Pak? Bisa Pak. Ya, di menu yang tadi. Jadi nah, ini bisa ditambahkan tiga, sebanyak 2 lagi Pak maksimalnya. Misalnya PT. Nah, misalkan seperti ini Pak. Jadi bisa sebenarnya bisa lebih dari 1, maksimal 3. Oh siap Pak David. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ya sama-sama. Ada lagi? Nggak apa-apa, ditanyakan saja kalau ada lagi yang mau ditanyakan.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Jadi, tadi sudah saya ajarkan cara membuat plan. Aturan mengenai plan sekarang tidak lagi bulanan, tapi 2 minggu sekali. Atau tanggal 1 sampai 15 sampai dengan 16 sampai sisanya. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat plan, setelah misalkan kita membuat rangkaian plan untuk suatu periode apapun itu baik bulanan maupun mingguan, silakan klik download plan untuk mendownload sisa plan yang belum terdownload ke dalam device. Ini cukup dilakukan satu kali. Misalkan plan yang sudah dibuat ada 200 dan terdiri dari beberapa tanggal, konfigurasi dari plan mana saja yang bisa dikunjungi di suatu hari itu sudah direkapkan di dalam menu order and detailing visit. Nah, ini sudah ada listnya yang bisa dikunjungi di hari ini tuh yang mana saja itu sudah ada. Dan ini tidak perlu diklik download plan tiap hari ya, karena hanya akan memboroskan kuota saja. Jadi cukup satu kali saja setelah membuat plan, ketika sudah memasuki periode tersebut, sudah satu kali saja cukup, kemudian setiap hari akan diperbarui secara otomatis dari sistem internal di tabletnya. Misalkan di hari ini Bapak Ibu bisa kunjungi ke dokter atau user siapa saja, sudah terekap di bagian bawah. Nah, ada dua pilihan kunjungan, yaitu kunjungan unplanned dan kunjungan plan. Tolong jangan anggap atau mispersepsi, karena ini juga barusan terjadi, menganggap bahwa user yang ada di bawah ini hanya sebagai pengingat saja. Jadi saya jelaskan kalau ini mekanisme yang unplanned dulu. Kalau unplanned artinya usernya bisa pilih bebas dan tidak direncanakan sebelumnya. Makanya harus pilih user lagi. Misalkan atas nama Tono, klik cari, oh ternyata ketemu. Kemudian pilih nama tempat kunjungannya di mana, klik check in. Nah, itu adalah kunjungan yang unplanned. Nah, apa namanya? Ketika unplanned dilakukan, itu bukan berarti yang bawah ini, misalkan Dr. Tony Kurni, kemudian saya unplanned-kan namanya Dr. Tony Kurni. Itu berarti asumsi bahwa menganggap yang bawah itu sebagai pengingat. Dan kenyataannya bukan. Kalau ingin plan, maka bisa klik dari nama user yang ingin memang diplankan di situ. Kemudian klik check in, dan kemudian klik check in now, foto. Ini saya jelaskan tata caranya dulu ya. Mungkin beberapa juga sudah banyak yang tahu. Nah, kalau check out, yang perlu diperhatikan bisa digeser-geser bagian atasnya dari user mana yang sudah di check-in-kan dan mau hendak di check out-kan. Contohnya yang ini, order, atau mungkin detailing produk, check out. Mekanismenya hanya seperti itu saja, check-in, check out. Nanti di bagian bawah akan masuk ke pending upload. Jika sudah terupload, dia akan hilang secara otomatis. Yang perlu diperhatikan, yang pertama tadi soal plan dan unplanned, bahwa berapa kali pun Bapak Ibu melakukan unplanned tidak akan mengurangi yang bawah. Dan kalau dia tadi ketika saya check in kan yang bawah akan berkurang satu. Sementara kalau saya unplanned kan meskipun namanya sama, dia nggak akan berkurang. Jadi tolong bedakan yang unplanned dan plan. Karena kalau bisa plan, kenapa harus unplanned? Kan seperti itu konsepnya. Kemudian
yang mau saya perhatikan lagi, nah, ketika membuat plan, kan katakanlah kita user membuatkan plan misalkan atas nama Dokter Rudi. Misalkan Dokter Rudi ini ternyata tempat prakteknya ada 3, di tempat dia pribadi, di apotek, di rumah sakit A dan rumah sakit B, katakanlah ekstrim seperti itu ya. Saya nggak tahu kenyataannya bisa atau enggak, tapi misalkan anggap saja skenario-nya seperti itu. Nah, Dokter Rudi ketika ingin saya plankan di tanggal tertentu, katakanlah tanggal 7 misalkan, di tanggal 7 bulan depan ini misalkan saya nggak tahu Dokter Rudi ini ada di mana. Misalkan ternyata saya ambil random saja rumah sakit B, kira-kira nih kayaknya di rumah sakit B. Tiba harinya ternyata di rumah sakit B nggak ada dan sudah dapat info, Dokter Rudi ini ada di rumah sakit A. Kan tempatnya tadi ada 3, praktek pribadi, rumah sakit A, rumah sakit B. Yang diplankan rumah sakit B nih. Tapi kenyataannya Dokter Rudi bisa ditemui di rumah sakit A. Nah, karena ibaratnya Bapak Ibu tetap ingin melaksanakan plannya, dipaksalah Dokter Rudi yang di rumah sakit aslinya diplankan di rumah sakit B, check-in-nya tidak di rumah sakit B tapi di rumah sakit A. Nah, itu tolong dihindari. Jadi lebih baik kalau memang keadaannya sudah terlanjur seperti itu, lebih baik di-unplankan saja. Plannya biarkan saja, tidak terrealisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti akan jadi illegal user. Ada laporan sistem secara otomatis merekap siapa user yang tidak di-check-in-kan sesuai tempatnya. Dari mana sistem bisa tahu? Karena suatu saat pasti Bapak Ibu pernah check-in-kan rumah sakit B berada di rumah sakit B yang asli. Akibatnya terjadi anomali. Rumah sakit B pernah di-check-in-kan di yang alamat sebenarnya, ada satu titik lagi, kok di rumah sakit yang A? Alasannya karena plan tadi. Alangkah baiknya, makanya saya beri solusi, pertama cek unplan. Cuma kalau unplan kan mungkin Bapak Ibu merasa keberatan karena saya nggak tahu, mungkin ketika melaksanakan plan ada insentifnya, atau kalau tidak melaksanakan plan dipotong. Saya tidak tahu yang mana, tapi saya cuma anggap saja contohnya seperti itu, makanya Bapak Ibu paksa harus plan. Kalau memang harus plan, ada baiknya Bapak Ibu silahkan membuat plannya itu cadangan saja, dicadangkan 3. Karena memang di hari itu Bapak Ibu tidak tahu, oh Dokter Rudi ini kira-kira di mana ya. Daripada menebak-nebak dan pada akhirnya keliru, sudah diplankan di 3 tempat tersebut di tanggal yang sama, nggak apa-apa. Di tanggal misalkan 14 saya mau plankan ke Dokter Rudi, karena saya nggak tahu dia ada di mana, ya sudah saya uploadkan 3 plan. Dokter Rudi alamat rumah sakit A, rumah sakit B, dan praktek pribadinya saya plankan juga. Nanti silakan dipilih di list plannya. Oh, ternyata sudah tenang ketika realisasinya. Semua alamatnya sudah ada kok. Oke, klik. Kemudian silakan disesuaikan dengan alamatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi tolong ketika check-in dilihat alamatnya itu sudah sesuai dengan yang dikunjungi atau belum. Jika belum, ada baiknya di-unplan saja. Lebih baik kita sesuai SOP, salah tidak apa-apa, nanti direview dan diperbaiki di yang selanjutnya. Daripada kita terkesannya dalam tanda kutip betul, tapi nanti masalahnya terdeteksi belakangan. Itu malah lebih parah menurut saya. Nggak apa-apa, untuk pengalaman pertama, unplan saja kalau memang sudah terlanjur, tapi intinya kalau dari saya menyarankan dibuat sistem cadangan saja. Itu nggak masalah. Kalau target Bapak Ibu katakanlah 200 dan ternyata plannya sudah dibuat 300, itu nggak akan membuat targetnya menjadi 300. Targetnya tetap 200, tapi memang plannya sudah dibuat 300. Jadi yang perlu dipenuhi hanya 200 saja. Jadi data-data yang cadangan itu ya cuma hanya bersifat sebagai cadangan. Tidak direalisasikan tidak apa-apa. Karena fungsinya hanya sebagai cadangan. Tidak akan menambahkan target. Jadi nggak perlu khawatir di situ. Kemudian ketika alamat sudah sesuai, apa yang perlu dilakukan? Silahkan klik check-in saja. Nah, ketika check-in, tolong diperhatikan apakah titik merah ini sudah sesuai atau belum. Karena pernah kejadian alamat sebenarnya itu di PT Airlimbag misalkan, tapi
ternyata koordinatnya di PT Kontak Perkasa itu, misalkan. Nah, kok bisa kejadian seperti ini bagaimana? Kembali lagi yang saya jelaskan di awal, sensor GPS handphone atau smartphone itu tidak yang canggih-canggih sekali. Kadang kalau sudah terlalu jauh seperti ini, itu penyebabnya adalah sensor GPS-nya. Mungkin Bapak Ibu perjalanan ke PT Arlimpek-nya kan lewat PT Kontak Perkasa nih, sampai sini. Ternyata di PT Kontak Perkasanya ini berhenti sensor GPS-nya. Dia berhenti di PT Kontak Perkasa, kemudian sampai di PT Arlimpek, dia akan mencari lokasi terakhir yang dia kenali. Ternyata lokasi terakhir yang dia kenali adalah PT Kontak Perkasa tersebut, yang jaraknya jauh. Nah, ini tolong kalau kejadiannya seperti itu, jangan di-check-in. Bisa di-cancel dan di-refresh, lakukan penanganan GPS seperti yang tadi saya jelaskan, matikan nyalakan lokasi, kemudian bisa di daerah sekitar yang nggak ada atapnya. Nah, kalau sudah betul-betul membaik, saya nggak katakan harus sempurna ya. Kalau sempurna itu mustahil. Bapak Ibu tunggu di sana sampai malam juga saya yakin nggak akan sempurna. Tapi minimal bisa dipahami lah. Maksudnya bisa dipahami itu gimana? Kalau memang Bapak Ibu berada di apotek, kalau terdeteksinya mungkin di apotek sebelahnya atau di seberang jalan, atau mungkin hanya terpaut satu rumah di komplek ruko yang sama, itu ya nggak masalah. Karena ya masih asumsinya begini, kalau kita berada di tempat yang jaraknya hanya 30 meter atau 50 meter, logikanya juga tidak mungkin kita ngapain malas untuk jalan 50 meter lagi ke apotek tersebut. Saya yakin Bapak Ibu sudah berada di apoteknya, cuma GPS-nya saja yang tidak bisa melog sesuai lokasi yang super akurat. Seperti itu. Toh juga dibuktikan dengan foto selfie yang berada di apotek. Jadi menurut saya nggak masalah. Tapi hati-hati, intinya dicek dulu apakah lokasi ini sudah absah atau betul dengan sesuai lokasi saya yang sekarang. Gitu. Jangan anggapannya selalu berargumen bahwa saya sudah berada di apoteknya, Pak. Loh, saya percaya 100%. Ngapain Bapak tidak berada di apoteknya? Kan gitu. Nah, cuma masalahnya sensor GPS-nya itu yang bisa lompat-lompat kadang. Bukan karena sengaja dilompatkan, tapi karena sensor GPS-nya belum melok sesuai dengan lokasi yang sebenarnya gitu. Nah, solusinya kalau memang butuh, kalau melihat seperti ini misalkan susah ya, kadang peta di sekitar juga kurang familiar. Ini bisa diklik, kemudian bisa diklik di bagian kanan bawah, di bagian kanan tanda belok kanan yang biru itu ada lambang Google Map, itu bisa diklik aja. Nah, ini bisa ditarik ke atas. Nah, bisa diklik gambarnya dan ini bisa dilihat lokasi sekitar. Apakah sudah betul di sini atau tidak? Memang tidak semua area ada fasilitas seperti ini dan ini bukan tanggung jawab kita untuk mengupdate. Ini adalah dari Google-nya sendiri. Kalau dari kita udah pasti nggak ada yang sanggup. Jangankan kita, se-Indonesia aja nggak ada yang sanggup bikin hal seperti ini. Jadi kita masih memanfaatkan punya Google. Tapi ini bisa dimanfaatkan dan menurut saya 60-70% area mungkin sudah saya bilang bisa dicakup oleh Google ini. Minimal bisa untuk melihat apakah memang Bapak Ibu lokasinya itu sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu kunjungi atau belum. Bisa karena bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan
untuk melihat surrounding atau daerah sekitar. Seperti itu. Nah, kalau sudah memenuhi yang tadi saya sampaikan, silakan jika sudah absah langsung check-in saja. Kalau sudah melakukan yang saya sampaikan, sudah bisa saya jamin check out-nya itu pasti aman. Tidak ada kejadian seperti di grup. Pak, saya kok nggak bisa check out. Berapa kali pun itu disampaikan. Tidak bisa check out. Tidak akan saya geser. Jadi saya pertegas dulu di sini. Kenapa saya tidak bersedia geser? Karena memang perintah dari direksi tidak boleh mengubah apapun. Kalau disampaikan ke direksi, Bapak Ibu sudah sampaikan argumen, kemudian fotonya diterima oleh direksi dan dianggap oleh direksi itu betul harus digeser, ya langsung tanpa banyak berdebat saya langsung geser saat itu juga. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, saya nggak bisa geser, apapun perdebatannya. Seperti itu. Jadi tolong mungkin bisa dipahami supaya tidak perlu menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Kalau Bapak Ibu sudah menuruti apa yang tadi saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, saya yakin di check out tidak akan terkendala karena sudah diusahakan melihat peta, sudah diusahakan alamatnya sesuai, kemudian sudah dilihat juga di peta surrounding atau daerah sekitarnya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai seperti itu, pasti check out-nya tidak ada masalah, asalkan berada di lokasi yang sama. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, ditanyakan saja, nggak ada pertanyaan yang salah atau keliru. Justru yang salah kalau tidak bertanya tapi masih kurang paham, karena nanti akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan ke depan. Jadi nggak apa-apa kalau ada mispersepsi atau kesalahan, saya bantu luruskan di sini. Mohon maaf, mau tanya Pak David. Ya, gimana Pak? Ini saya kan pernah check-in, terus sudah saya check out, tapi kok masih muncul di list pending-nya gitu. Oh iya, jadi kalau keadaannya seperti itu bisa di log out, login lagi aja Pak. Jadi ini di log out, kemudian di login lagi. Karena kadang memang untuk proses upload otomatisnya itu sengaja dimatikan oleh Android-nya karena dianggap dilakukan terus-menerus gitu. Terkadang memang bisa seperti itu, Pak. Jadi di logout. Sudah kemudian, kan posisi katakanlah nih hari Senin. Hari Senin saya check-in, check-out itu kan masih muncul lagi tuh Pak. Dan sampai apa namanya? Setiap malam selesai itu kan absen keluar kan saya check out, saya log out itu sudah log out. Harusnya paginya sudah kan itu masih muncul. Oh kalau seperti itu sudah di log out. Tapi dan kalau nanti hari baru ganti minggu baru hilang. Intinya solusinya ya log out login itu sih Pak, belum ada solusi lain. Kalau mengenai kecepatan hilangnya itu tergantung kecepatan internet. Jadi saya nggak bisa bantu di situ. Tapi kalau solusi bagaimana caranya supaya pending upload-nya bisa terupload dan nggak perlu di logout login, mungkin ya bisa di logoutkan setiap hari ketika tidak menggunakan tab Pak. Mungkin itu biasanya yang sudah terlalu jenuh karena tidak pernah di logoutkan sih. Ya itu tiap malam sih saya log out. Oh kalau gitu berarti ya sudah betul Pak. Berarti mungkin dari tabnya yang agak bermasalah. Ya, tapi tidak pengaruh. Maksudnya ini sudah di check-in, sudah masuk dalam daftar ini apa namanya? Sedang isi apa namanya? Ordernya sudah isi juga di situ. Iya, tapi Pak. Masih ada yang kadang belum ter-check out juga kadang Pak. Padahal sudah saya check out loh. Di daftar check out tuh muncul dengan satu, dengan dua, yang dengan seperti itu bisa dihapus saja Pak. Oh gitu. Kadang
pernah coba tak check out di luar area situ, tidak bisa ya. Nggak bisa. Ada pernah juga yang masih muncul dalam list pending itu saya check in di luar area situ malah bisa, Pak. Intinya mekanismenya seperti yang tadi aja ya Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Intinya check in di tempatnya, check out di tempatnya. Kalau yang mengenai coba-coba itu memang bisa. Kalau Bapak coba usernya tidak di check in di tempatnya pun bisa, tapi nanti bulan depannya pasti akan terblokir Pak. Dan harus di set lokasi yang mana yang harus, maksudnya dijadikan acuan, apakah yang 1 atau yang 2 atau yang 3 gitu Pak. Oh iya, masih Pak. Betul Pak. Oke. Jadi intinya kalau pertama, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan, check out itu bisa banyak. Itu memang bisa terjadi kalau memang lupa bahwa pernah check in di situ, tapi dibiarkan menumpuk. Itu nggak apa-apa, dihapus saja, tidak mempengaruhi apapun. Kemudian kalau pertanyaannya pending upload-nya tidak hilang, itu banyak faktor. Pertama, mungkin sinyalnya tidak mumpuni, sinyal internetnya habis, atau program untuk uploadnya dimatikan oleh Android karena sudah terlalu jenuh. Jadi bisa di logout, login lagi. Kalau sudah melakukan logout setiap hari harusnya aman, cuma kalau memang masih terjadi berarti mungkin memang dari tab-nya, bukan kesalahan dari Bapak. Cuma intinya tolak ukurnya adalah kunjungan yang dilakukan sudah bisa dilihat jam dan lain sebagainya di visit review ini. Kalau sudah bisa dilihat, berarti sudah betul, Pak. Seperti itu kurang lebih.
Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kalau kita sudah check in dan check out, datanya akan tersimpan dalam bentuk seperti apa dan bagaimana cara melihatnya. Nah, itu bisa dijawab di menu visit review. Nah, visit review ini adalah untuk melihat kunjungan apakah baik itu plan maupun unplanned yang sudah dilakukan. Nah, kalau misalkan terlihat dan mau dilihat detailnya, bisa diklik dan bisa diseret ke bawah. Ini ada detail mengenai nama user, nama tempat kunjungan, alamat, sampai dengan jabatan dan keterangan jabatan, sampai jam check-in check-out, sampai keterangan dan order jika memang sudah ada atau sudah diinput. Nah, ini ada pending order juga. Nah, pending order ini adalah dari merekap kunjungan-kunjungan yang sudah dilakukan selama seminggu ke belakang. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Jadi itu bisa apabila ada order dan baru diinfokan setelah kunjungan, bisa diisi maksimal seminggu. Nanti akan terekap semua secara otomatis di sini. Caranya tinggal klik usernya yang melakukan order, kemudian klik tambah. Nah, kemudian ketikkan nama produknya, misalkan klik, kemudian isikan kuantitinya dan klik add. Nanti akan bertambah 1. Jika ini salah input dan ingin dihapus, bisa diklik delete. Dan ini bisa ditambahkan lagi sesuai dengan produk yang benar. Nah, data yang sudah terinput ordernya, nanti bisa dilihat persebaran produk dan persebaran outletnya di peta digital. Nanti ketika mengakses web, dasarnya itu dari sini. Seperti itu. Jadi input order bisa lewat menu pending order dan akan terlihat berarti apabila user itu diisi oleh order, maka tipe kunjungan yang dilakukan terhadap user tersebut akan dianggap effective call. Sebaliknya jika belum terinput ordernya, berarti tipe kunjungannya masih non-effective call. Menu yang terakhir ini mengenai katalog produk. Jadi ini sebenarnya menu dukungan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ketika menjelaskan detailing ke customer. Caranya pertama adalah jika di sini belum terdapat gambarnya, belum muncul, ini bisa klik tombol di bagian bawah. Ini enggak saya klik karena downloadnya akan menyebabkan kuota yang terambil banyak sekali. Tapi bisa diklik sambil ditunggu, tinggal diklik refresh untuk merefresh data gambarnya. Ini bisa di search apabila ingin merepresentasikan ke produk tertentu, Meristin, atau misalkan belum terlalu familiar dengan produknya, Bapak Ibu bisa cari berdasarkan indikasi atau gejala, misalkan batuk. Oh enggak ada, berarti apa ya? Nah, demam misalkan. Tapi pencarian indikasi ini tentu dari yang sudah dituliskan oleh produk eksekutifnya. Jika produk ini bisa untuk mengobati suatu gejala, tapi tidak ditulis oleh produk eksekutifnya juga tidak akan muncul. Gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan saja ke produk eksekutif untuk ditambahkan gejala yang seharusnya. Kalau diklik, dia akan muncul dan bisa dilihat tampak samping, tampak depan,
tampak belakang, dan jika digeser ke bawah akan muncul deskripsi produk, komposisi, dan produk rival. Jadi deskripsi produknya apa, komposisinya bagaimana, sampai produk rivalnya terlihat semua. Tapi biasanya produk rival hanya tertentu saja yang ada. Kembali lagi, informasi di sini bukan dari IT yang buat, IT hanya buat di web itu untuk alat inputnya saja, dan yang berwenang untuk input juga bukan IT, tapi dari produk eksekutif. Jadi apabila informasi-informasi di sini dirasa ada yang perlu direvisi, nggak masalah, disampaikan saja ke produk eksekutifnya. Kalau ke kita juga ya nggak apa-apa, cuma kita tidak akan ubah tanpa seizin produk eksekutif, karena itu adalah wewenang dari produk eksekutif. Seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin saya tunggu sekitar 5 menit untuk menanyakan pertanyaan dari awal sampai akhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, ditanyakan saja. Mulai dari absensi, kunjungan, sampai input order, sampai dengan katalog produk. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya training dari saya pada siang hari ini. Sebenarnya training teknis itu sudah sering kita upload di YouTube. Dan jika memang dibutuhkan, Bapak Ibu membutuhkan training yang sesi teknis yang sangat-sangat lengkap, bisa berikan ke saya saja, nanti saya beri linknya. Sebenarnya sudah banyak yang kita rekam dan kita publikasikan, gitu. Dan saya lihat juga dari pertanyaan-pertanyaannya sudah dilontarkan, saya menilai Bapak Ibu sebenarnya sudah paham cara teknisnya, makanya saya hanya jelaskan sekilas saja mengenai apa yang tips dan trik tiap menu. Mengenai teknisnya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham. Tapi kalau memang butuh support untuk misalkan video yang sudah kita rekam sebelumnya yang lebih lengkap, bisa berikan saja ke saya, nanti saya berikan linknya. Dan dari training itu jika ada pertanyaan tambahan juga nggak masalah, ditanyakan saja pasca training ini. Mungkin dari saya itu, saya titip pesan ya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke sesi yang satu, bahwa tolong bedakan antara mana yang merupakan tanggung jawab IT, mana yang bukan, kemudian mana yang peraturan perusahaan, skop mana yang lebih tepat disampaikan di suatu forum, gitu. Dari saya itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Salam sehat dan salam sukses selalu. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atensinya dalam mengikuti training. Terima kasih.